teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Kembali lagi sama aku, Kak Diva, yang akan menemani perjalanan belajar kalian dalam menghadapi soal-soal SNBT yang seru dan menyenangkan. Di sini aku akan berbagi tips-tips sederhana yang bisa kalian terapkan agar hasil belajar kalian lebih maksimal. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang peluang dan kombinasi. Oh iya, jangan lupa untuk ikut aktif ya. Kalau ada pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, bisa loh tulis di kolom komentar. Ikutin terus ya. Langsung saja ke soal pertama, yaitu dalam rak telur terdapat 20 box telur berbeda. Dari 20 box tersebut terdapat 3 box berisi telur pecah. Jika Rusti mengambil 3 box telur satu persatu dengan pengembalian, berapa peluang Rusti mendapat box berisi telur pecah pada box pertama dan ketiga? Nah, di sini kan diketahui dari 20 box terdapat 3 box yang berisi telur pecah, sehingga peluangnya adalah 17/20. Dan peluang box berisi telur pecah adalah 3/20. Nah, maka untuk mendapatkan berapa peluang Rusti mendapat box berisi telur pecah pada box pertama dan ketiga, itu berarti kan peluang mendapat box berisi telur pecah dikali box berisi telur tidak pecah dan dikali box berisi telur pecah. Sehingga bisa kita hitung menjadi 3/20 dikali 17/20 dikali 3/20. Kita bisa ubah ke desimal agar lebih mudah, sehingga kita dapat 3/20 itu 0,15 dikali 0,85 dikali 0,15. Nah, sehingga hasilnya 0,019125. Jawabannya yang D. Selanjutnya, dari 10 orang siswa di kelas A akan dipilih 3 orang yang mewakili kelas tersebut di lomba bahasa Inggris. Banyak cara pemilihan yang mungkin adalah, nah di sini kita memakai kombinasi di mana C sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Nah, berarti di sini kombinasi dari 10 dan 3. Langsung kita substitusi ke rumusnya, yaitu N-nya 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 dikurang 3 faktorial. Atau 10 faktorial sama dengan 3 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, kita jabarkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 7 faktorial. Nah, di sini bisa kita coret 7 faktorialnya karena sama-sama ada di pembilang dan penyebut. Setelah itu 8-nya bisa kita bagi dengan 2, dengan sisa 4, 9-nya bisa kita bagi dengan 3, sehingga 10 dikali 12 sama dengan 120. Jawabannya yang D, 120 cara. Nah, selanjutnya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Di sini, P-nya yaitu peluang munculnya jumlah mata dadu 7 pada pelemparan 2 dadu secara bersama-sama. Dan Q-nya 2/21 dari 21/3. Nah, untuk yang P-nya jumlah mata dadu 7 terjadi saat munculnya pasangan mata dadu di mana itu 6,1 atau 1,6, lalu ada 2,5, lalu ada 5,2, lalu ada 3,4, dan 4,3. Sehingga peluangnya di sini 6/36 atau 1/6. Ini untuk yang P-nya. Nah, untuk kuantitas Q-nya, berarti kan 2/21 dikali 7/3. Nah, kita kalikan
Sehingga kita dapat 14/63 atau 2/9. Nah, setelah itu kita sudah dapat P-nya 1/6 dan Q-nya 2/9. Kita bisa samakan penyebutnya. Jadi kan P itu 1/6, Q-nya 2/9. Kita samakan penyebutnya dengan sama-sama 54, berarti P-nya kita dapat 9 dan Q-nya kita dapat 12. Nah, di sini sudah ketahuan di mana Q itu lebih besar daripada P. Jadi jawabannya P lebih kecil dari Q. Atau yang C. Nah, bagaimana? Mudah kan? Eits, tunggu dulu. Mau dapat soal yang lebih banyak dan lebih beragam? Yuk ikuti 40 hari bootcamp Kejar Skor UTBK SNBT 2025. Karena banyak banget loh benefitnya. Jangan lupa langsung saja dicek di link yang ada di bio Instagram kita ya. Oke, selanjutnya 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka peluang terambilnya 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah. Nah, di sini kan ada 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Berarti totalnya 12 koin. 2 koin diambil secara acak berarti sampelnya itu C12 dan 2 sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial dikali 12 dikurang 2 faktorial. Sehingga 12 faktorial per 2 faktorial dikali 10 faktorial. Sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 faktorial. Nah, di sini bisa kita coret 10-nya dan yang 2-nya ini juga bisa kita coret dengan 6. Sehingga 6 kali 11 hasilnya 66. Nah, kejadian yang diharapkan atau E itu 1 koin asli dan 1 koin palsu. Sehingga untuk si NE ini akan dipilih 1 dari 4 dan 1 dari 8. Sehingga kita bisa tulis NE sama dengan kombinasi C 41 dikali C 81. Nah, untuk kombinasi C4 dan 1 di sini bisa kita pakai 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial dikali 8 faktorial per 1 faktorial dikali 8 dikurang 1 faktorial. Nah, berarti kan di sini ada 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Ini bisa kita coret sehingga sisanya 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, kita cari peluang yang diharapkan PE sama dengan NE per NS. NE-nya tadi 32 per NS-nya 66. Sama dengan 16 per 33. Jawabannya yang B. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola putih, 3 bola biru, dan 2 bola merah. Jika diambil 5 bola tanpa pengembalian, maka peluang banyak bola putih yang terambil 3 kali banyak bola biru yang terambil adalah. Nah, di sini kan berarti kejadian terambil bola putihnya itu 3 kali bola biru. Sehingga bisa kita tulis biru, putih, 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 merah. Dan bisa dibalik-balik susunannya. Sehingga banyaknya adalah 5 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret karena sama-sama 3 faktorial. Sehingga sisanya 20. Dan peluang terambil si bola biru, putih, 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 merah ini yaitu 3 per 10 dikali 5 per 9 dikali 4 per 8 dikali 3 per 7 dikali 2 per 6. Atau kita hitung menjadi 1 per 84.
Nah, karena ada 20 susunan yang berbeda, maka 1/84 dikali 20. Sehingga kita dapat 5/21. Jawabannya yang D. Wah, nggak kerasa ya kita sudah sampai di akhir video. Semoga pembahasan kita kali ini dapat dipahami ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, bisa loh tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share dan diaktifkan notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan kalau ada video-video terbaru. Sampai bertemu di video selanjutnya. Stay positive and keep learning. Bye-bye!